Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah Minggu Palma, yaitu awal Pekan Suci. Mengapa disebut Pekan Suci? Karena memang selama sepekan mulai hari ini sampai Paskah akan kita alami, kita kenangkan kembali proses penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya mengatakannya dengan memilih kata yang tepat. Proses keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Mulai pertama hari ini, yaitu ketika Tuhan memasuki Yerusalem, naik keledai yang sangat simbolis. Dia disambut, dielu-elukan dengan menggunakan daun palma, dan orang-orang menghamparkan mantel dan baju untuk dilewati oleh Sang Mesias yang rendah hati itu, yang naik keledai. Mesias yang naik keledai merupakan Mesias yang datang untuk menyongsong kematiannya sendiri dengan sadar. Tuhan sendiri mengetahui kalau dia masuk ke Yerusalem, meskipun disambut dengan meriah oleh banyak orang, nanti orang yang sama akan menyerukan salibkanlah dia. Tetapi Tuhan sadar dan mengerti dan menyongsong kematiannya. Bukan sengaja mau mati karena putus asa, tetapi sengaja menyongsong kematiannya karena itulah jalan yang dia pilih dengan sadar untuk menyatakan cintanya yang tak terbatas yang bisa mengalahkan dosa manusia. Dan di dalam Pekan Suci itu kita akan menyaksikan sesudah hari ini Yesus masuk secara sadar ke Yerusalem, nanti kita akan merayakan Kamis Putih, kemudian Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih merupakan perjamuan terakhir disebutnya. Saya lebih senang menyebutnya perjamuan perpisahan. Karena dalam perjamuan itu Yesus menjelaskan bahwa besok ketika dia memanggul salib dan kemudian wafat di kayu salib, Yesus menempuh jalan itu, motivasi satu-satunya adalah cinta. Dia melakukan semuanya itu karena mencintai kita dan dia mau menebus kita. Maka dia menjelaskan pada waktu Kamis Putih itu, untuk itulah dia datang. Dia akan membasuh kaki murid-muridnya. Artinya dia datang sebagai hamba yang mengorbankan diri. Allah yang maha tinggi itu menjadi manusia dan kemudian menjadi hamba dan kemudian mengorbankan diri. Itulah tindakan cinta. Dan yang menarik dalam perjamuan itu, Tuhan meminta kita mengenangkannya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah untuk mengenangkan daku. Mengapa kita diminta mengenangkannya? Supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan mati untuk kita. Matinya bukan putus asa, tetapi sadar, sesadar-sadarnya karena mencintai kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Dan itu yang harus kita kenang, supaya kita menghadapi hidup ini, ingat ada sahabat yang adalah Tuhan yang sangat mencintai kita sampai mengorbankan nyawanya. Itulah Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan cinta Tuhan yang hebat itu. Dan semuanya dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Karena itu tadi saya memilih kata keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka jangan membandingkan apa yang dikerjakan Tuhan itu dengan yang dikerjakan manusia. Manusia bisa menyembuhkan dalam ibadat yang sama ribuan orang sekaligus. Fine, good. Tetapi tidak pernah bisa dibandingkan oleh karya Tuhan meskipun sangat sederhana. Ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku makan, inilah darahku minum,
Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku, mengenangkan cintaku, bahwa engkau sangat aku cintai. Jangan pernah membutuhkan apapun lagi. Cukuplah dengan cintaku itu. Dan esok harinya kata-kata itu dia buktikan. Dia memanggul salib, dia dihina, dia didera, dia dihajar, dia disalibkan, dan wafat di kayu salib. Anak Allah yang maha tinggi itu turun menjadi manusia, turun menjadi hamba, turun lagi menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Egoisme telah membuat dosa begitu berkuasa, dan cinta yang diberikan oleh Yesus tanpa batas yang menghancurkan dan mengalahkan egoisme itu. Lawan cinta bukan benci, tetapi egoisme. Egoismelah yang membuat kita masuk di dalam dosa dan dosa membelenggu kita. Kekalahan egoisme adalah cinta, yaitu pemberian diri tanpa batas. Karena itu Tuhan memberikan rahasia kepada kita. Barang siapa ingin menjadi muridnya, dia harus menyangkal diri, melawan egoisme, memikul salib, melawan egoisme, dan mengikuti Yesus, wafat untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita bisa mengikuti Yesus, keselamatan akan terjadi. Hidup kita tidak pernah akan sama lagi. Dan yang dilakukan oleh Yesus melalui Kamis Putih, melalui kematiannya pada hari Jumat Agung, dibenarkan oleh Allah dengan kebangkitan pada hari Minggu Paskah. Artinya, apa yang dilakukan Yesus itu yang benar, bukan yang lain. Kita diajari oleh Allah bagaimana menjadi manusia. Dan yang penting dari itu adalah pola yang ditempuh, yang dipilih oleh Yesus, itulah yang menjadikan kita manusia berkualitas. Dan pola itulah yang seharusnya kita pilih, kita ambil. Pola itu adalah jalan turun, menyangkal diri, memeluk salib, tidak menghindarinya, dan percaya penuh akan kasih Allah. Dengan terus-menerus mengenangkan cintanya itu, supaya kita tidak pernah lemah dan selalu melihat harapan bahwa kehidupan kita ini tidak berakhir di dunia ini, tetapi akan berakhir dengan kemuliaan kebangkitan. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus dan menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus, menerapkan, mengambil pola yang sudah diberikan oleh Yesus, yaitu menyongsong penderitaannya, menyongsong salibnya, memikul salibnya, bukan sebagai keputusasaan, tetapi dengan kesadaran penuh sebagai ungkapan cinta. Kalau Anda bisa memanggul salib, memikul derita, dengan kesadaran penuh sebagai ungkapan cinta, Anda tidak pernah menderita lagi. Karena derita itu justru akan mendatangkan berkat. Karena justru salib itu akan mendatangkan keselamatan. Seperti yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka yang paling penting bagi kita adalah menjadikan pekan suci itu sungguh-sungguh pekan yang paling suci di dalam seluruh sejarah umat manusia. Karena Allah mengerjakan keselamatan kita selama seminggu penuh. Kita diminta memasuki pekan suci dengan hati bersih, dengan mata batin yang terbuka. Maka kita akan mengalami pekan suci secara luar biasa. Kita akan menyaksikan Allah yang mengerjakan keselamatan kita secara dramatis. Dan kita tidak akan pernah sama lagi mengalami Ekaristi. Saya sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Karena pekan suci sungguh-sungguh adalah pekan tersuci dalam seluruh sejarah umat manusia. Dan itu kita lakukan setiap tahun, bukan hanya mengulang, tetapi dengan istilah khusus anamnese. Peristiwanya memang satu kali di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Tetapi menghadirkan kembali
peristiwa yang sama, efek yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Itulah arti anamnese. Bukan sekedar mengingat-ingat, ya bagus, merayakan lalu selesai. Bukan. Tetapi mengenang kembali termasuk efeknya supaya peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu sungguh terjadi lagi sekarang. Menjadi pekan yang sungguh suci. Maka sungguh sangat baik kalau kita memasuki pekan suci dengan mengaku dosa. Dan karena tidak memungkinkan karena pandemi ini, nanti hari Rabu saya akan mengadakan absolusi umum. Membersihkan hati supaya bisa memasuki peristiwa penyucian, penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan secara dramatis itu dengan cinta yang berkobar-kobar, dengan mata batin yang terbuka, dan merasakan sendiri bagaimana Allah yang Maha Tinggi itu mengerjakan keselamatan kita. Dengan menjelaskan melalui Kamis Putih dan melaksanakannya lewat korban di kayu salib. Serta mengalami kebangkitan yang luar biasa itu. Kebangkitan yang luar biasa itu terjadi di dalam keheningan, di dalam kesederhanaan, di dalam perjumpaan pribadi antara Yesus yang sudah bangkit mulia dengan murid-muridnya yang percaya kepadanya. Bukan secara spektakuler, tetapi secara pribadi. Karena memang iman adalah perjumpaan pribadi. Sebuah peristiwa encountering. Ketika pribadi Allah yang bangkit itu berjumpa dengan pribadi yang mempercayainya. Ketika Yesus bangkit, diduga, dipikirkan oleh Maria Magdalena sebagai penunggu taman. Dan Maria Magdalena menyapanya, apakah engkau mengetahui siapa yang mengambil Tuhanku dari makam ini, supaya aku bisa menyembahnya? Dan Yesus yang bangkit itu membawa Maria kembali pada perjumpaan dengan memanggilnya secara intim, Maria. Dan Maria langsung tahu, Rabuni. Dan itulah kebangkitan. Tuhan sungguh hidup. Mengapa Maria Magdalena pertama kali yang menerima penampakan? Karena bagi Maria Magdalena, Yesus tidak pernah mati di hatinya. Boleh semua orang menganggapnya mati, bagi Maria Magdalena tidak pernah mati. Karena dia mencintainya seperti Yesus mencintai dia. Dan karena itu, dialah pertama kali yang menerima penampakan kebangkitan. Mari kita memasuki pekan suci dengan sikap Maria Magdalena. Mencintai penuh, membuka mata batin, mata hati untuk melihat Tuhan sendiri yang mengerjakan keselamatan kita secara dramatis. Sehingga kita sungguh-sungguh mengerti betapa kita sangat dicintai. Sampai anak Allah yang Maha Tinggi itu mati untuk kita. Tuhan memberkati.